Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas mengenai materi proses pencernaan pada hewan ruminansia. Hari ini kita akan membahas materi proses pencernaan pada tubuh manusia atau sistem pencernaan pada manusia. Pembahasan kali ini kita akan berfokus kepada organ-organ pencernaan pada manusia. Sekarang kita simak ya penjelasannya. Organ sistem pencernaan pada manusia yang pertama yaitu mulut. Mulut berfungsi mencerna makanan secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan secara mekanik dilakukan oleh gigi dan lidah. Sedangkan pencernaan secara kimiawi dilakukan oleh enzim amilase yang terkandung dalam air liur. Enzim amilase berfungsi untuk mengubah zat tepung menjadi zat gula. Yang kedua yaitu kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran berbentuk tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Pada kerongkongan terjadi gerak peristaltik, yaitu gerakan meremas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Yang ketiga yaitu lambung. Lambung merupakan organ pencernaan yang paling elastis, yang berbentuk seperti kantong, dan terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Sedangkan pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung. Getah lambung mengandung 3 enzim. Yang pertama, pepsin, berfungsi mengubah protein menjadi pepton. Yang kedua, renin, berfungsi mengendapkan protein susu menjadi pasein. Yang ketiga, asam klorida, berfungsi mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Organ selanjutnya yaitu usus halus. Usus halus merupakan usus terpanjang, yaitu 6-7 meter. Terdapat cairan khusus untuk penyempurnaan pencernaan makanan. Usus halus ada 3 bagian. Yang pertama, usus 12 jari atau duodenum dengan panjang 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas diproduksi oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim sebagai berikut. Yang pertama ada enzim amilasi. Yang kedua enzim tripsin. Yang ketiga enzim lipase. Selanjutnya getah empedu. Getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan di dalam kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk menghancurkan lemak. Bagian usus halus yang kedua yaitu usus kosong atau jejunum, terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter. Berfungsi mencerna lebih lanjut makanan yang telah dicerna oleh usus 12 jari. Bagian usus halus yang ketiga yaitu usus penyerapan atau ileum, adalah merupakan tempat untuk menyerap sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian sari-sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh tubuh. Sisa makanan yang telah dicerna diteruskan ke usus besar. Selanjutnya usus besar. Usus besar berfungsi menyerap cairan seperti vitamin dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar terdapat bakteri yang berguna bagi tubuh yang bernama Escherichia coli, membantu proses pembusukan sisa makanan. Organ selanjutnya yaitu rektum. Rektum merupakan ujung muara usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi dengan feses, saraf akan mengirimkan respon ke otak untuk menimbulkan rasa ingin buang air besar. Dan organ yang terakhir yaitu anus. Anus merupakan lubang di bawah bokong sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh.